ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah sama-sama kita baca dan kita pelajari surah Ali Imran ya, sampai dengan ayat 106 kalau enggak salah kemarin. Yang di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan di akhirat nanti, yakni keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang yang kafir atau munafik. Orang-orang yang beriman disebut oleh Allah nanti wajah-wajah mereka itu menjadi putih, ya, putih berseri-seri. Terus ada lagi wajah manusia yang kafir atau yang munafik, mereka wajahnya berubah menghitam. Tuh. Lalu pada akhir ayat 106 difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal ladzina aswaddat, maka adapun orang-orang yang menghitam wujuhuhum, wajah-wajah mereka, yang di sana ditanya oleh malaikat, atau sebagian tafsir mengatakan Allah yang bertanya kepada mereka, akafartum, apakah kalian telah kafir ba'da imanikum, sesudah iman kalian? Kenapa kalian bisa masuk neraka sini? Dulu kan kamu beriman, kok bisa masuk neraka? Apa kamu kemudian kafir sesudah beriman? Gitu. Nah, karena mereka sudah masuk neraka, orang-orang kafir ini tadi yang hitam wajah-wajah mereka, lalu Allah berfirman atau para malaikat berkata di sana, fadzukul adzab, maka kalian rasakanlah azab itu, bima kuntum takfurun, dengan sebab apa yang kalian ada dahulu waktu di dunia, takfurun, kalian kafir. Jadi saudara, makanya kita hidup jangan menjadi manusia yang kafir atau manusia yang munafik. Atau lebih dari itu, kita jangan menjadi orang muslim yang berada di tengah-tengah kelompok orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Jadi kalau saudara lihat ada komunitas, ada kelompok orang-orang yang di sana dilakukan kekafiran, menyingkir sampean, jangan ikut-ikut di situ. Atau ada kelompok yang terang-terangan sifat-sifat orang munafik, mereka pertontonkan kepada kita, mereka perlihatkan, kita jangan masuk ke sana, gitu loh. Itu aja. Lalu pada ayat pada akhir ayat 106 ini ya, ada satu penjelasan dari orang-orang dari para ahli tafsir. Mana ini penjelasannya? Nah ini ya,
Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan orang-orang yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, pada hari akan menjadi putih atau memutih wajah-wajah manusia, wa taswaddu, dan akan menghitam, berubah menjadi hitam, menghitam itu wujuhun, wajah-wajah manusia. Nah, diterangkan di sini tabyaddu wujuhul mu'minin, akan menjadi putih wajahnya orang-orang beriman, wa taswaddu, dan akan menghitam atau menjadi hitam wujuhul kafirin. Bukan hanya wajah orang kafir ya, tapi dalam tafsir lain yang kedua dikatakan tabyaddu wujuhul mukhlisin, akan menjadi putih wajah-wajah orang yang ikhlas, wa taswaddu wujuhul munafikin, dan akan menjadi hitam wajahnya orang-orang munafik. Tuh. Terus yang ketiga, bahwa nanti di sana orang-orang munafik ini protes sama Allah, ya Allah, kenapa wajah kami berubah menjadi hitam? Kami dulu tidak pernah musyrik. Ini yang kemarin dibacakan riwayatnya ini, ya. Dari siapa ini kemarin riwayatnya ini? Dari ahli tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang bercerita mengenai ayat ini, penjelasan mengenai ayat ini, bahwa nanti di sana ada orang-orang munafik yang protes kepada Allah, kenapa kami berubah menjadi hitam wajah kami ya Allah, padahal kami kan tidak pernah syirik, tidak pernah musyrik. Mereka lupa bahwa orang musyrik itu bukan hanya orang yang menyembah kepada selain Allah. Orang musyrik itu bukan hanya orang yang menuhankan Tuhan lain selain Allah, atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain selain Allah. Bukan hanya itu, lupa mereka. Padahal mereka baca ayat ini loh. Ayat 30 surat 30 ayat 30. Nah, nomor cantik ini. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Lupa mereka, Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'akim, maka hadapkanlah, tegakkanlah atau hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, wahai Muhammad, wahai Rasul, hadapkanlah wajahmu. Perintah ini kepada Nabi, tapi berlaku untuk semua umatnya juga. Kita disuruh oleh Allah menghadapkan wajah kita lid-dini, kepada agama itu, kepada agama Islam itu, hanifan, dalam keadaan hanif, dalam keadaan condong kepada Islam. Karena ad-din, agama Allah itu adalah fitratallah. Itu ya, agama Islam itu adalah ciptaan Allah, allati, yang, fataron nasa, Allah telah menciptakan manusia, alaiha, di atasnya, di atas fitrah itu. Kita bilang fitrah, bahasa Arabnya fitrah. Jadi agama Islam itu fitrah Allah. Fitrahnya manusia itu semuanya itu Islam. Dari sejak lahir
Tapi kemudian anak-anak yang lahir sebetulnya lahir dalam keadaan muslim, ya, Islam, dia oleh orang tuanya baru dirubah. Kalau orang tuanya Yahudi, ya anaknya akan dijadikan Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya akan dijadikan Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, kata Nabi, agamanya Majusi, ya akan dijadikan dia beragama Majusi. Nah, orang Muslim akan menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak Muslim. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. La tabdil, tidak bisa, tidak ada penggantian. Islam ini tidak bisa diganti dengan apapun, tidak bisa. Islam itu ciptaan Allah kok. Kalau agama itu agamanya Allah. Jadi aturan Allah ini tidak bisa diganti dengan aturan yang manapun. Manusia itu yang baik kalau diatur dengan aturan Allah, ngikut sama aturan Allah. Kalau aturan Allah ini mau diganti dengan yang lainnya, manusianya nggak akan beres. Makanya di dunia ini, dimanapun di dunia ini, di sana ada pelaksanaan peraturan yang selain peraturan Allah, baik peraturan itu di bidang kenegaraan atau di bidang kemasyarakatan. Di sana dalam negara atau dalam masyarakat yang tidak ada Islam diperlakukan di sana, dijalankan di sana, rusak masyarakatnya. Ya. Dalam bidang politik tidak pakai Islam, rusak, politik ini rusak. Katanya memperjuangkan demokrasi. Mana ada sekarang demokrasi? Orang mau bicara sedikit, salah sedikit langsung ditangkap di penjara kok. Itu bukan demokrasi namanya. Demokrasi itu orang bebas berbicara, bebas berpendapat. Ya, itu dalam demokrasi. Dan dalam undang-undang negara kita, undang-undang yang tertinggi di negara kita, Undang-Undang Dasar 45, itu aja dijamin kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat. Ada pasalnya itu, aku nggak hafal. Ya, katanya begitu. Tapi begitu orang berbeda pendapat sedikit, wah ini teroris ini, masukkan. Gitu, ya. Itu berarti kan sudah tidak ada demokrasi lagi, nggak ada demokrasi. Nah, yang baik itu sebetulnya manusia bukan diatur dengan aturan demokrasi. Yang bagus itu diatur dengan aturan Islam. Manusianya boleh beragama Kristen, boleh beragama Katolik, boleh beragama Hindu, Buddha, boleh. Tapi Islam harus mereka junjung tinggi. Apa yang datang dari Islam, peraturan-peraturan yang datang dari Islam harus mereka hormati. Itu di dunia. Kenapa? Karena aturan Islam itu enggak ada yang mendolimi orang, itu enggak ada. Dalam pertanahan, dalam masalah pertanahan saja. Halo, nih banyak yang punya tanah-tanah itu kan. Ya, siapa yang juragan tanah di sini nih? Sini enggak ada, di Samudra sana ada tuan tanah, juragan tanah, orang kaya di Samudra sana ya. Yang saya mendengar ceritanya dari orang kepercayaannya, sertifikat tanahnya itu beberapa koper. Koper itu isinya sertifikat tanah, saking banyaknya. Nah saya sertifikat itu satu aja enggak punya, kecuali yang dikasih orang. Siapa yang ngasih, mana? Enggak ada orangnya di sini. Tapi enggak apa-apa, enggak punya. Kita hidup bukan untuk mencari sertifikat tanah kok. Ya, kita hidup untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kembali kepada
pokok pembicaraan tadi, manusia itu bagusnya diatur pakai aturan Islam. Mau pakai aturan demokrasi, kelihatannya bagus, tapi prakteknya nggak bagus. Nah, Islam ini bukan hanya kelihatannya bagus, memang betul-betul bagus. Makanya Allah menyatakan la tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Islam itu tidak bisa diganti dengan aturan yang lain, karena Islam itu adalah ciptaan Allah. Kalau guru kami dulu mengajarkan kepada kami, manusia ini yang menciptakan itu Allah. Lah, untuk menjalankan, mengoperasionalkan manusia ini supaya beroperasi, berjalan dengan baik, ada aturannya. Sama seperti pabrik mobil Toyota misalnya. Pabrik mobil Toyota kan mengeluarkan produk-produk mobil Toyota banyak sekali macamnya itu. Mulai dari yang paling murah, Aiga apa namanya? Aiga apa Aila? Apa? Gia. Agia. Oh, Gia apa Agia? Agia. Nah, sampai yang paling mahal, apa itu namanya? Fortuner. Kok Fortuner sih? Apa? Land Cruiser. Land Cruiser itu kemarin saya sempat main ke mall itu melihat ada pameran mobil. Land Cruiser itu kaget aku harganya, Pak. 2,4 miliar. Ya Allah. Ya Pak ya, benar ya? Mobil yang paling mahal dari Toyota kan Land Cruiser. Alfa itu masih kalah, masih 1, aja. Land Cruiser. Di bawahnya Alfa sebanding dengan Alfa itu Fortuner. Nah. Saya enggak punya enggak apa-apa, tapi pernah ngerasakan aja. Naik Fortuner pernah, naik Land Cruiser pernah. Saya rasakan, podo wae gini kok. Sama aja rasanya kok naik mobil dengan yang lainnya. Beda-beda tipis saja. Gelodak-gelodak sama enggak gelodak-gelodak gitu aja. Kalau nabrak jalan belobak itu, yang mobil murah tuh gelodak gitu ya. Kalau yang mobil bagus itu enggak ada suaranya, Pak. Ger gitu aja. Cuma itu aja. Sampai dibohongi sama pabrik Toyota itu. Ya. Nah, pabrik Toyota atau pabrik Suzuki, pabrik Mercy, pabrik Daihatsu, pabrik Nissan, pabrik Mitsubishi. Itu mengeluarkan mobil itu dengan cara menjalankan mobil itu. Semua mobil begitu. Alat-alat elektronik juga begitu, laptop ini juga begitu ini. Ini laptop ini ada cara menjalankannya, ada buku petunjuk untuk mengoperasionalkannya. Nah, manusia itu yang bikin Allah, manusia itu harus dioperasionalkan dengan aturannya Allah, yaitu Islam. Kalau manusia itu dijalankan dengan aturan Islam, akan baik jadinya. Manusianya menjadi manusia yang muslim karena dia hidup menjalankan aturan al-Islam. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang amanah, yang adil, dan tidak korupsi, dan tidak KKN, enggak. Sekarang ini KKN hidup lagi, Pak. Anaknya dijadikan, menantu dijadikan, bentar lagi adik iparnya, dijadikan apa gitu. Ya. Lebih gila. Presiden Soekarno aja enggak pernah begitu ya, Presiden Soekarno loh. Enggak pernah dia punya saudara begitu jadi presiden, terus saudaranya dijadikan gubernur. Di mana? Enggak ada kisah sejarah Soekarno seperti itu. Soeharto pun enggak ada. Soeharto cuma sekali aja dia punya anak jadikan menteri sosial, sekali itu aja. Habis itu yang lainnya enggak ada, jadi apa? Enggak ada. Ini terang-terangan KKN-nya ini. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sudah kembali ke sini. Islam itu tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim.
itulah agama yang lurus. Agama Islam itulah agama yang lurus. Ini Allah sendiri yang bilang, bukan aku cuma membacakan aja. Islam itu agama yang lurus. Kalau orangnya muslim, benar-benar muslim, akan lurus hidupnya. Kalau dia pejabat, lurus. Gak akan korupsi, gak akan mengeksploitasi bawahannya, gak akan. Ya. Walakinna, Islam itu agama yang lurus. Walakinna, akan tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak tahu, tidak mengetahui. Agama yang lurus itu adalah agama Islam. Kebanyakan manusia itu tidak ngerti. Makanya kebanyakan manusia itu nggak ngerti tentang Islam, bahwa Islamlah yang terbaik, nggak tahu mereka. Nah, lalu pada ayat berikutnya ini diawali dengan kalimat isim. Ini ya, yang artinya begini, munibina, sebagai orang-orang yang bertobat. Munibina, sebagai orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang bertobat. Ini tujuannya maksudnya seperti ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, kembalinya ke sini. Maka hadapkanlah dirimu kepada Islam dalam keadaan condong kepada Islam, cenderung kepada Islam, yaitu lurus. Karena Islam adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu kepada Islam dalam keadaan hanif. Satu. Yang kedua, munibina ilaih. Hadapkanlah wajahmu kepada Islam dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertobat kepadanya, dalam keadaan sebagai orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi kita hidup disuruh menghadapkan wajah kita, diri kita kepada Islam dalam keadaan lurus, condong kepada kebenaran, hanif. Terus yang kedua, dalam keadaan selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Kalau kita salah jalan, bertobat, kembali lagi ke jalan yang benar. Gitu. Itu perintah Allah. Allah menyuruh kita hidup menghadapkan diri kita kepada Islam dalam keadaan lurus, hanif, kemudian dalam keadaan bertobat kepadanya, ya. Yang ketiga, wattaquhu, dan bertakwalah kalian semua kepadanya, kepada Allah. Jadi kita suruh hidup dengan Islam, pakai Islam, kemudian selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ya, urusan itu diurus dengan aturan Islam, aturan Allah. Kemudian wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kita hidup disuruh bertakwa kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, dan kalian tegakkanlah salat. Laksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya. Menegakkan salat adalah melaksanakan salat dengan menjaga waktu-waktu salat, menjaga kesucian diri dan pakaian dan tempat salat. Ya, menjaga wudunya, menjaga kaifiatnya salat, tata caranya salat, menjaga rukuk dan sujudnya, menjaga bacaannya. Aduh, tadi aku baca salah-salah terus. Kita kembali sini Pak, saya ulangi ya. Kita hidup oleh Allah disuruh menghadapkan diri kita kepada Islam, pegang teguh Islam sampai mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, kamu selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Kita semua pasti pernah berdosa, pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Makanya kita harus selalu bertobat kepada Allah, istighfar dan bertobat kepada Allah dalam hidup ini. Yang kedua, kita disuruh bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai menerjang larangan Allah dengan sengaja, jangan sampai meninggalkan perintah Allah dengan sengaja. Kalau karena lupa ya dimaafkan, tapi kalau dengan sengaja meninggalkan perintah Allah, berdosa.
Yang ketiga, kita disuruh menegakkan sholat, menjaga sholat kita. Yang keempat, larangan. Wala takunu minal musyrikin. Wala, dan janganlah takunu kalian menjadi, atau janda, dan janganlah kalian ada, minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik. Allah sudah bilang, kalian jangan menjadi orang musyrik, kalian itu orang muslim. Jangan menjadi orang musyrik lagi. Siapa orang musyrik itu? Allah menyebut di sini. Orang musyrik itu adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi dari golongan orang-orang yang musyrik, yaitu minal ladzina, dari golongan orang-orang yang farraqu, mereka memecah belah, dinahum, agama mereka, wa kanu, dan menjadilah mereka syi'an, berkelompok-kelompok. Orang muslim di seluruh dunia disuruh berjamaah. Ya. Jadi satu kesatuan seluruh dunia, Pak. Seperti orang Katolik itu loh, Pak. Orang Katolik malah yang menjalankannya. Orang Islamnya malah meninggalkan perintah untuk bersatu. Orang Katolik itu, Katolik Romawi itu, bukan Katolik satunya lagi itu, Katolik Ortodok yang Rusia. Kalau yang kebanyakan orang Rusia itu beragama Katolik Ortodoks. Ini Katolik yang Romawi. Itu pemimpin tertingginya namanya Paus Paulus yang berdomisili di Vatikan. Itu seluruh umat Katolik itu tunduk kepada apa kata pausnya. Dari sana, dari Vatikan bilang, umat Katolik seluruh dunia jalankan perintah ini. Seluruh dunia jalan itu, Pak. Seluruh dunia Katolik itu. Nah, dunia Islam ini berkelahi, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, astagfirullahaladzim. Janganlah kalian menjadi dari golongan orang-orang yang musyrik, yaitu minal ladzina farraqu dinahum, dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, yang kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada di sisi mereka, dengan apa yang ada pada mereka, farihuna, mereka membanggakan. Jadi kalian jangan menjadi kelompok-kelompok manusia yang membanggakan kelompoknya, tapi memecah belah persatuan muslimin. Jangan. Menjadi Muhammadiyah, orang Muhammadiyah silahkan, menjadi orang NU silahkan, menjadi orang apalagi situ silahkan. Tapi antara NU sama Muhammadiyah, antara ini yang lainnya, itu harus mau berdampingan, harus mau jadi satu. Suaranya dalam Pilpres 2024 nanti itu satu. Ya, memilih yang terbaik di antara para calon tadi, yang terbaik agamanya, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik ilmunya. Kalau ada, saya masih milih pemimpin S3 dengan S1, ya pilih yang S3 gitu loh. Jangan pilih yang S lilin. Atau jangan. Ya, jadi ini loh, Pak. Nanti di akhirat orang-orang muslim, orang munafik yang masuk neraka, yang berubah wajah menjadi hitam, protes sama Allah. Ya Allah, kenapa? Rabbana, wahai Rabb kami, malana muswaddah. Kenapa kami menjadi hitam wajah kami, wujuhuna, wajah-wajah kami, ya Allah. Wa wallah, maka demi Allah, ma kunna, tidaklah ada kami dulu waktu di dunia musyrikin, menjadi orang-orang musyrik. Kami dulu di dunia tidak pernah menjadi orang musyrik. Fa yaqulullahu lil malaikati, lalu Allah pada saat itu Allah berkata kepada para malaikatnya, "Hei, para malaikat, lihat itu, unduru, kalian perhatikan tuh. Manusia-manusia munafik yang di neraka itu. Kalian lihat itu, kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah mendustakan terhadap diri mereka. Mereka di dunia melakukan perbuatan musyrik, enggak sadar dia. Ketika mereka berpecah belah, enggak mau bersatu sebagai muslimin, seharusnya bersatu seluruh dunia, dia memecah belah orang Islam ini. Itu musyrik, itu perbuatan musyrik itu. Makanya orang yang memecah belah Islam ini masuk neraka.
Itulah sebabnya Allah melarang wala tafarroku, dan janganlah kalian berpecah belah. Itu Pak. Lalu diriwayatkan lagi oleh dalam kitab tafsir yang lain bahwa selain orang munafik yang akan berubah wajahnya menjadi hitam, tafsir yang kedua adalah ini diterangkan bahwa yang namanya orang munafik itu, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang akan menghitam wajahnya di akhirat nanti, humul munafikun, mereka adalah orang-orang munafik yang mereka takallamu bil iman bi alsinatihim, mereka berbicara tentang iman dengan lidah-lidah mereka. Jadi orang munafik adalah orang yang mengaku beriman tapi dengan mulutnya, dengan lidahnya, dengan lisannya. Wa angkaru bi qulubihim, tapi mereka mengingkari Islam dengan hati mereka. Hati mereka itu belum Islam. Padahal yang Allah mau hati kita ini yang Islam, bukan mulut kita. Ya. Itu. Yang ketiga, orang yang akan menjadi hitam wajahnya di akhirat nanti adalah annahum, bahwa mereka adalah ahlul kitab, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Nanti berubah wajahnya menjadi hitam. Kenapa? Kenapa orang-orang ahli kitab tidak akan berubah wajahnya menjadi hitam di akhirat sana? Karena amanu, mereka beriman bi ambiyaihim, kepada para nabi-nabi mereka, wa bi Muhammadin, dan mereka beriman, orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla, sebelum ayyub'atsa, bahwa beliau dibangkitkan. Sebelum Nabi kita lahir, itu orang Yahudi dan orang Nasrani itu beriman, percaya bahwa nanti akan datang juru selamat dunia. Nah, juru selamat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang manusia bilang sekarang ini, bukan. Juru selamat dunia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu waktu Nabi kita belum lahir, belum ada, mereka percaya karena dalam kitab suci mereka ada disebut, dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Mereka percaya. Tapi falamma, maka ketika Bung Isa, Nabi kita telah dibangkitkan oleh Allah, sudah lahir kemudian diangkat oleh Allah sebagai Rasul, kafarubi, mereka kemudian kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka kafir sesudah beriman, menghitamlah wajah mereka. Sebelum Nabi diutus, mereka percaya karena mereka percaya kepada kitab sucinya. Begitu Nabi kita dibangkitkan, ternyata bukan orang Bani Israel, Nabi kita adalah Bani Ismail, mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nih, yang keempat yang akan berubah wajahnya adalah waqala, dan berkatalah kaumun, sebagian orang, yaitu para ulama, hum min ahli kiblatina. Orang yang akan menjadi hitam wajahnya, mereka adalah orang-orang yang merupakan ahli kiblatina. Maksudnya orang muslim. Orang muslim tapi berubah wajahnya. Kenapa? Karena dia ketika menjadi orang muslim di dunia, amalannya tidak ikhlas, tidak mukhlisin. Makanya hati-hati Pak, Bu, kita beramal itu harus ikhlas. Dan ikhlas itu susah, sulit, harus dilatih. Mulutnya aja bilang ikhlas gampang, tapi betulkah itu ikhlas? Ngalih itu, susah. Ketika kita sholat gitu ya, kita membacakan ayatnya dengan bagus, dengan nada bagus sekali, ada perasaan supaya dipuji, itu saudara pahalanya hilang tuh, pahala sholatnya saat itu juga. Masya Allah, ngeri Pak. Nah, yang kelima, waqala Abu Umamah, sahabat Nabi Abu Umamah mengatakan, humul khawarij. Yang akan menghitam wajahnya adalah orang-orang khawarij. Kata orang salafi, kita ini orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu apa sih? Ya, orang-orang yang keluar dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah gitu. Ya, ini panjang ceritanya. Ya. Yang berikutnya, yang akan menghitam wajahnya adalah hum ahlul bidah. Mereka adalah pelaku bid'ah. Ya, berdasarkan hadis dari Nabi, an Asma, dari sahabat Asma, putrinya Abu Bakar,
binti Abi Bakrin, anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qalat, sahabat Asma, kakaknya Aisyah ini berkata, Aisyah itu istri Nabi, ini kakak ipar ya. Kakak ipar jadinya ya? Kok kakak ipar sih? Ya, betul ya? Ya, kakak iparnya Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda begini, "Inni faratukum alal haud." Sesungguhnya aku nanti akan mendahului kalian ke telaga Kausar. Aku nanti akan di akhirat nanti aku akan datang lebih dulu di telaga Kausar. Hatta anduro, sampai akhirnya aku nanti akan melihat man yaridu alayya minkum, orang yang akan datang kepadaku di antara kalian semua ini. Ini Nabi ngomong kepada sahabatnya. Aku nanti akan mendahului kalian semua datang ke telaga Kausar. Dan aku akan melihat di antara kalian nanti yang datang ke sana. Nah, nanti kata Nabi, wasayukhadu nasun duni, dan akan diambil nanti orang-orang selain aku. Orang-orang yang selain aku dan selain kalian-kalian ini akan ada nanti yang diambil oleh Allah, tidak boleh datang ke telaga Kausar. Kamu nggak boleh ke situ, pergi kamu ke sana. Ketika aku melihat, padahal itu umatku itu oleh Allah diusir, fa'aqulu, maka aku nanti akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, minni, dia itu kelompokku, dia umatku ya Allah, wa min ummati, dan dia dari umatku, itu umatku ya Allah, kenapa enggak boleh minum telaga Kausar ini? Fayuqalu li, lalu dijawablah kepadaku, hal sa'arta, apakah engkau mengetahui wahai Muhammad, bima amilu, dengan apa yang mereka amalkan, ba'daka, sepeninggalmu? Kamu tahu Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggal kamu? Mereka tidak beramal dengan apa yang engkau ajarkan. Mereka menyelisih ajaranmu. Mereka mengadakan acara-acara yang tidak pernah kamu ajarkan kepada mereka untuk mereka jalankan. Jadi mereka menjalankan apa yang mereka mau, yang mereka bikin-bikin. Yang itu yang disebut dengan bid'ah dalam agama. Kalau dalam urusan dunia enggak apa-apa. Ya. Wallah, demi Allah, ma barihu, tidaklah akan meninggalkan. Ya. Yarji'una ala aqabikum, mereka akan kembali di atas tumit-tumit mereka. Dan jadi Nabi memperingatkan kepada umatnya, demi Allah, ya, kalian semua nanti akan berbalik, bukan menuju surga tapi menuju neraka karena perbuatan kalian sendiri. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Maka saudara sekalian, itulah perlunya kita ngaji. Setiap hari ngaji, iya setiap hari selama hayat masih di kandung badan. Karena apa? Karena kalau enggak ngaji, nanti lama-lama hati kita jadi hambar, hidupnya hambar. Kalau sudah biasa ngaji, enggak ngaji, rasanya ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau sudah biasa enggak ngaji, yang enggak terasa. Orang biasanya enggak ngaji ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti sampean biasanya dapat duit, tiba-tiba enggak dapat duit kan lain rasanya. Mana duitnya nih, biasanya sudah datang kok. Mana? Lain kan? Nah, sama. Kalau kita biasa dalam sesuatu, tiba-tiba itu tidak ada, kita merasa ada yang kurang. Tuh. Nah, makanya kita harus membiasakan mengaji. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, saya juga sudah tua. Ya Pak ya. Pak Mustar, Haji Mustar ini mau cari apa lagi Pak Haji Mustar? Jabatan sudah pernah dapat. Sekretaris daerah Profekda Banjarmasin dulu, Sekda Kalsel. Udah, walaupun belum pernah jadi gubernur. Tapi yang namanya gubernur itu nurut sama sekdanya itu. Apa kata sekda, apa ujar sekda, nurut sudah. Gubernur kan cuma simbolik aja pemimpinnya. Yang pintar itu sekdanya sebetulnya itu. Karena dia yang menjalankan roda pemerintahan itu. Ya, sudah pernah jadi mau istri sudah pernah punya, ya kan? Nah, anak sudah punya, rumah sudah punya, mau cari apa lagi Pak? Ya tinggal cari amal soleh aja udah. Tuh, mungkin untuk sanggup mati, untuk bekal mati nanti. Ini loh, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda. Perhatikan Pak, Nabi pernah bersabda begini, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian semua dengan beramal, dengan amalan-amalan itu. Maksudnya bersegeralah kalian beramal dengan amal-amal soleh yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Fitanan, karena apa? Karena untuk menghindari fitnah, kerusakan. Kita illail, karena nanti akan ada fitnah, akan ada kerusakan di dalam umat ini. Kita illail, seperti potongan malam, seperti potongan waktu malam, al-mudlim yang gelap. Di mana nanti kalau sudah datang masa fitnah, yusbihur rajulu mu'minan, akan berpagi hari seseorang itu dalam keadaan beriman. Pagi hari dia beriman karena dia ngaji, sholat subuh ngaji. Tapi wayumsi kafiron, dan bersore hari sebagai orang kafir. Jadi pagi jadi orang beriman, sore jadi orang kafir. Nanti akan terjadi itu kata Nabi. Masya Allah. Wayumsi, dan sebaliknya, ada yang sore hari bersore hari mukminan sebagai orang mukmin, wayusbihu, dan berpagi hari di pagi harinya kafiron, dia menjadi orang kafir. Kenapa? Ada manusia nanti, umatku kata Nabi, ketika di masa kerusakan umatku nanti akan ada di antara umatku ini yang pagi iman sore kafir, atau sore iman pagi kafir. Jadi agamanya berubah-ubah, keyakinannya, amalannya berubah-ubah. Pagi hari beramal dengan amalan orang beriman, sore harinya beramal dengan amalan orang kafir. Paginya masih sholat, sorenya enggak sholat. Paginya jadi orang baik, sorenya mencuri, korupsi, nipu sana sini dan sebagainya. Karena ada ustadz yang menipu itu. Suruh sedekah. Habis itu duitnya hilang. Nah, sampai jangan jadi ustadz yang kayak begitu, jangan. Ustadz itu dilihat orang ya perbuatannya. Aku ini dilihat orang ya. Makanya aku takut juga kalau aku salah-salah gitu. Alhamdulillah kalau saudara ada yang mengingatkan aku. Walaupun melalui WA, Ustaz jangan begitu. Oh, terima kasih diingatkan. Gak apa-apa, terima kasih saya kalau diingatin. Ya. Jadi nanti akan ada umatku yang paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, karena dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan harta benda dunia. Karena duit. Paginya beriman, ya, saudara jadi kafir. Kenapa? Karena duit atau karena jabatan. Atau sorenya beriman, sorenya malam sholat tahajud, pagi harinya agamanya dijual. Karena apa? Kepengin jabatan, pengen dapat duit. Itu akan terjadi. Sudah diramal oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim ini tadi. Ya. Nah, ini sama. Nah, kalau orang-orang yang menghitam wajahnya, mereka akan masuk ke dalam neraka, enggak peduli dia itu orang muslim atau bukan orang muslim. Tapi kalau di akhirat wajahnya berubah menjadi hitam, mereka akan masuk ke dalam neraka menurut ayat yang tadi itu, ayat 105 106 tadi ya. 106. Nih. Saya bukakan lagi. Ali Imran ayat 106. Nih. Pada hari di mana akan menjadi putih wajah-wajah manusia dan akan menjadi hitam wajah-wajah manusia, maka adapun orang-orang yang menjadi hitam, disebut yang hitam dulu. Maka adapun orang-orang yang berubah menjadi hitam wajah mereka. Kenapa sebabnya? Apakah karena kalian dulu menjadi kafir sesudah iman kalian? Paginya iman, sorenya kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Karena menginginkan harta benda dunia, agamanya dikalahkan. Itu. Fadzukul azaba, maka sekarang rasakanlah azab itu. Rasain tuh adabnya. Itu kata Allah kepada mereka nanti di akhirat. Kalau dunia ini mereka dapat kesenangan. Oh, yang mereka cari memang kesenangan kok.
Di dunia mereka dapat duit banyak, iya. Kalau cuma 1 miliar, 110 miliar belum banyak. 1 triliun kalau perlu atau 10 triliun. Ya. Nah, kalian rasakan tuh adab itu. Bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian dulu kafir. Pada ayat yang ke-7, wa ammal ladzina adabun alladzina, orang-orang yang ibyaddot, menjadi putih, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka di dalam rahmat Allah. Mereka berada di dalam rahmat Allah, maksudnya mereka akan berada di surga. Wa hum fiha khalidun, mereka di dalam surga adalah orang-orang yang kekal. Mereka orang-orang yang kekal di surga. Gitu. Ini ayat 107 ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan seperti ini. Wa ammal ladzina biyaddot wujuhum, dan adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, menjadi putih wajah-wajah mereka di akhirat nanti, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya kekal, yakni al-jannata. Mereka dalam rahmat Allah, maksudnya di dalam surganya Allah. Makithuna, mereka akan tinggal di surga sana. Ya, makithuna fiha, mereka akan tinggal di dalam surga sana abadan, abadi. Abadan itu abadi bahasa Indonesianya, selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala. Orang kalau sudah masuk surga, la yabghuna, mereka tidak menginginkan anha, dari surga, hiwala, pindah. Gak mau pindah dari surga dia. Kalau di dunia ini kan orang masih mau pindah kemana-mana bisa. Di surga, orang udah masuk surga gak akan mau pindah dia. Ya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Al-Baghawi dikatakan wa ammal ladzina biyaddad, dan adapun orang-orang yang menjadi putih wujuhuhum, wajah mereka. Siapa mereka? Haula'i ahlut ta'ah, orang yang berubah wajahnya menjadi putih di akhirat nanti, mereka adalah ahli taat, orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah. Fa fi rahmatillah maksudnya fa fi jannatillah, di dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Sama dengan tafsir Ibnu Jarir ini, sama ya, isinya sama. Terus pada ayat yang ke-8, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Tilka, itulah ayatullah, ayat-ayat Allah. Apa yang disebutkan di ayat 107 ayat sebelumnya, 107, 106, 105, 104 sampai awalnya 101 itu. Itulah ayat-ayat Allah yang natluha, kami membacakannya, alaika, kepadamu wahai Rasul, bil haqq, dengan benar. Apa yang kami bacakan itu mengandung kebenaran semua itu, wahai Muhammad, wahai Rasul. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, yuridu, menginginkan, menghendaki, zulman, perbuatan zalim, lil alamin, kepada seluruh alam. Al alamina, ini kan ada li, untuk atau kepada, al alamin, seluruh alam. Ini bentuk jamak mudzakkar salim, ya kan? Kalau satu, alamun bukan alimun. Alam itu bahasa Indonesianya alam gitu. Jadi bahasa Indonesia alam, alangkah indahnya alam ini. Ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan. Jadi alam itu ada banyak, Pak. Ada alam hewan. Kita nggak ngerti alamnya hewan. Alam hewan itu macam-macam. Ada alamnya semut, ada alamnya nyamuk, ada alamnya cacing, ada alamnya sapi, ada alamnya kambing. Itu sendiri-sendiri, mereka punya alam sendiri itu. Dia kambing, berada di alamnya dia, di alamnya kambing. Nah, ada alam malaikat,
yang kita tidak pernah tahu keadaan malaikat, tidak pernah bisa melihat. Ada alam manusia, alam jin. Nah, kita berada di alam manusia ini. Alam yang kita lihat sehari-hari ini alamnya manusia ini. Nah, Allah itu, kata Allah sendiri, Allah itu tidak menginginkan perbuatan dolim kepada siapa saja di seluruh alam. Ini loh ayat tafsirnya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Maksudnya yaitu hadihi ayatullahi wa hujajihi. Inilah ayat-ayat Allah dan hujah-hujahnya, alasan-alasannya. Terus wa bayyinatuhu, dan penjelasan-penjelasannya. Ada yang mengatakan tilka ayatullah, maksudnya inilah hadihi ayatullah, yakni mawaidullah. Ini tadi adalah ayat-ayat Allah yang berupa berisi pesan-pesan Allah, nasihat-nasihat Allah, wa ibarahu wa hujajahu, dan ibarat-ibarat Allah dan alasan-alasan Allah. Yang lainnya mengatakan tilka ayatullah, maksudnya yakni Al-Quran. Itu semuanya natluha, kami membacakannya alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, natlu, kami membacakan kepadamu. Untuk nakra'uha alaika wa nakussuha, kami membacakan dia kepadamu Muhammad, dan kami menceritakan kepadamu dalam Al-Quran ini segala macam cerita tentang surga, cerita tentang neraka, tentang para nabi sebelum kamu, cerita tentang umat-umat terdahulu. Kami telah membacakan Al-Quran tadi bil haqqi, dengan benar, yakni bisidqi, dengan benar. Jadi Al-Quran ini dibacakan oleh Allah dengan benar, mengandung kebenaran, dan betul-betul itu Al-Quran itu turun. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, itu betul-betul wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Terus wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman kepada seluruh alam. Maksudnya laisa bidzalimin, Allah itu bukan yang zalim. Allah itu tidak zalim. Enggak pernah tahu zalim kepada manusia, itu enggak pernah. Kita ini yang menzalimi Allah malahan. Manusia ini yang sering zalim kepada Allah. Nah, Allah tidak pernah zalim. Kalau ada orang diberi sakit, itu bukan karena Allah mau menzalimi dia. Biar kapok dia, ku bikin sakit ya. Enggak. Kita diberi sakit itu ada yang Allah kehendaki kebaikan dari sakit kita. Mungkin dengan sakit itu dia akan sadar, berubah jadi orang baik karena sakit. Waktu dia masih sehat, kemelinti, petete, kemaki, sok jagoan, sok kuasa. Nah, begitu nanti kekuasaannya hilang, baru tahu dia. Ya, Allah itu tidak zalim. Ya, laisa bidzalimin lahum. Allah itu tidak zalim kepada mereka. Bahkan huwal hakimul adlu, dia hakim yang adil. Alladzi la yajuru, yang Allah itu tidak akan menyimpang dalam pengadilannya, dalam menghukumi. Li'annahul qadir, karena dia adalah maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Al-alimu, Allah itu maha mengetahui, bi kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Fala yahtaju ma'adzalika, maka janganlah berharap, ya, menginginkan ma'adzalika, bersamaan itu, ila, kepada ayyad lima ahadan, ya, maka Allah tidak memerlukan bersamaan sifatnya yang seperti itu kepada untuk menzalimi seseorang pun min khalqihi, dari makhluknya. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Kalau ada gempa bumi yang bikin orang mati banyak, itu bukan karena Allah berbuat zalim kepada manusia-manusia yang mati dalam peristiwa gempa, bukan. Itu peristiwa gempa itu yang terjadi, penyebabnya adalah manusianya itu sendiri yang bikin datangnya gempa. Allah sudah bilang dalam Al-Quran kan, la in amantum wa syakartum, kalau kalian beriman dan bersyukur, gak akan kalian ditimpa bencana apapun. Ingat, iman bersyukur, beriman bersyukur, itu akan menghindari kita dari segala macam mara bahaya. Ya, ini tafsirnya. Nah, sampai di sini aja dulu untuk pagi ini. Insyaallah akan dilanjutkan besok pagi atau pada hari yang lain. Nah, besok pagi kita acaranya bukan meneruskan ayat ini, tapi ada pembacaan ayat yang lain, ya, yaitu ayat tentang
kehidupan dan tentang alam barzah yang dulu ditanyakan itu ya. Insya Allah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.